Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Bendera TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya, dan kita masih berbincang mengenai yang namanya waspada penyakit demam berdarah dengue, dan narasumber kita masih bersama Bapak Ruslian selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bapak Rozi Eka Putra selaku Ketua RT 28 Geraha Mas. Nah, kita kembali ke Pak Ruslian kembali. Nah, tadi kita sudah menyinggung mengenai yang namanya fogging ya Pak. Nah, fogging ini sendiri itu ada beberapa masyarakat yang masih menginginkan yang namanya fogging ini sendiri. Nah, untuk ke masyarakatnya sendiri, apakah sosialisasi untuk tidak dianjurkannya fogging itu sudah disampaikan atau seperti apa Pak? Dan baiknya fogging ini memang tidak dianjurkan kembali lagi atau diputuskan atau seperti apa nih? Ya, kita melalui program ya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas itu sudah melakukan advokasi kepada lintas sektor, yaitu kelurahan, kepala desa, bahwasanya syarat-syarat untuk dilakukannya fogging itu adalah seperti yang disampaikan tadi ya, harus ada ya 20 rumah yang di sekitar itu dilakukan penyelidikan epidemiologi, dan harus ada ditemukan juga positif di sekitar rumah tersebut, sehingga baru dilakukan fogging. Nah, itu sudah dilakukan oleh pihak kepala puskesmas dan menyampaikan kepada lintas sektor, sama kepala desa dan kelurahan. Oke, baik. Nah, berarti sangat dianjurkan sekali untuk tidak dilakukan fogging ya Pak ya? Ya, lebih efektifnya PSN begitu, pemberantasan sarang nyamuk. Oke, baik. Nah, untuk di Pak Rusdi kemarin, pada saat itu kasus yang terjadi di RT-nya Bapak, itu baru satu rumah yang terjangkit? Itu kalau untuk di lingkungan RT 28 itu ada 4 buah rumah. Oh, 4 itu buah yang rumah. melapor. Oh, yang melapor 4 buah rumah. Karena kami di RT 2 di perumahan Geraha Mas itu terdiri 3 RT dan RT tangga, itu malah melebihi malahan. Oke, melebihi. Oke, melebihi. Baik. Nah, setelah melapor itu tindakan yang dilakukan apakah fogging juga atau tidak Bapak? Kalau awalnya bulan Februari kemarin itu memang dari pihak puskesmas itu menawarkan untuk melakukan fogging, tapi dengan catatan enggak, maksudnya saya menanyakan kalau seandainya dilakukan fogging, ya saya selaku ketua RT, selaku penanggung jawab di lingkungan, masalah termasuk masalah biaya dan sebagainya, itu mungkin hal yang wajar, mungkin saya pertanyakan itu kan. Karena pada waktu itu biaya dikembalikan ke pasien dan ini, jadi pada waktu itu saya langsung memutuskan untuk tidak fogging. Tidak memutuskan fogging. Dan beberapa bulan setelah itu, karena tempat saya terjadi juga demam berdarah dan tetangga RT sebelah pun terjadi juga demam berdarah, waktu itu dilakukan fogging. Tapi sebelum melakukan fogging, saya selaku ketua RT tetap mengimbau kepada warga untuk teknis saat orang melakukan fogging, saya kasih tahu. Saya kasih tahu dalam artian untuk menjauh daripada saat fogging, dan terus kemudian seperti alat-alat masak itu ditutup, makanan yang terbuka itu ditutup, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Berarti tidak dilakukan fogging ya pada saat terjadi awalnya. Oke, baik. Nah, kalau kita boleh tahu Pak Ruslian, semahal apa yang dibilangin oleh masyarakat untuk fogging ini sendiri, sekali fogging? Berapa sih biayanya kalau boleh tahu? Ya, kalau hitungan biayanya itu, kalau obatnya itu kan Malation itu disediakan oleh pemerintah, itu masih di-dropping oleh pusat. Dan kalau solar itu ya itu tergantung anggaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau puskesmasnya sendiri. Karena dia obatnya itu kan Malation itu kita dropping, itu tidak beli. Cuman kalau solar dan biaya operasional tenaga itu mungkin karena puskesmas itu bisa menggunakan dana BOK ya, dan juga ada anggaran APBD masing-masing kabupaten. Kalau biayanya sih
kalau hanya transport ya tidak, atau biaya operasional tidak terlalu mahal Pak, sesuai dengan standar kan. Oke. Hanya transport. Jadi ya kelak kita tidak menghitung begitu, tapi mungkin di bawah 100.000 lah Pak. Itu biaya untuk belian solar kan. Tapi kalau operasional tergantung ya masing-masing kabupaten. Kalau misalnya di Lebong sana jarak dari dinas kesehatan ke puskesmasnya mungkin membutuhkan transport yang tinggi, ya lebih tinggi tergantung jarak. Oke, baik. Nah, harusnya nih fogging ini sendiri berbayar atau gratis, Pak? Gratis Pak. Gratis ya? Gratis ya. Oke, masyarakat sendiri udah tahu kalau fogging ini sendiri gratis atau berbayar? Yang terjadi di masyarakat itu sendiri kan, yang namanya urusan dengan yang namanya biaya ini kan agak sensitif. Jadi masalah biaya ini perlu transparansi kepada warga. Itu sangat-sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Baik. Karena DBD ini kan sudah mewabah, sudah menjadi prioritas, sudah menjadi langganan tiap tahun, sudah menjadi momok. Bukan kita di Bengkulu saja tertentu, bukan. Sifatnya nasional. Bahkan dari data WHO, Indonesia nomor 2 terbesar penyakit DBD. Betul. Oke. Itu jadi kalau bisa untuk program pemerintah ini usul nih Pak ya. Iya, Pak. Usul. Kita lebih baik fokus untuk membasmi Aedes aegypti. Dengue-nya itu, bakteri dengue. Kita fokus di situ untuk agar supaya untuk kedepannya penurunan daripada penyakit DBD ini betul-betul menurun. Oke. Betul-betul menurun. Baik. Nah, kita ke Pak Ruslian nih. Untuk penyakit DBD sendiri, nah tiap tahun tadi kan kita bisa lihat bahwa peningkatan yang terjadi kasus demam berdarah dengue ini sendiri di Bengkulu cukup meningkat ya kan Pak. Tiap tahun ada yang sampai 200-an tadi. Nah ini tahun kemarin juga sempat naik atau sempat turun Pak untuk penyakit DBD ini sendiri? Ya dibanding waktu yang sama ya, di bulan Januari sampai Maret 2023, dibanding Januari-Maret 2024, ini se-Indonesia memang terjadi peningkatan. Oke. Jadi peningkatannya lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun kemarin di waktu yang sama ya, Januari sampai Maret. Ya, kita mungkin faktor cuaca juga mempengaruhi ya, juga faktor lingkungan. Ya, tentunya lingkungan ini ya kita makanya ada program prioritasnya itu, ada program namanya Satu Rumah Satu Jumantik Pak. Satu rumah satu jumantik. Satu Jumantik. Juru pengamat jentik. Oh juru pengamat jentik, ya baik. Itu untuk mengamati ya bila ada genangan-genangan air yang ada jentik-jentik nyamuk. Nah, sehingga itu dapat dilakukan pembasmian dengan berian bubuk abate. Ya, kemudian juga melakukan 3M tadi, ya menutup tempat penampungan air, menguras, kemudian ya mengubur barang-barang yang dapat menjadi wadah nyamuk bertelur. Ya, itu. Jadi yang program prioritas itu bukan fogging, tapi program prioritas itu adalah satu membudayakan 3M tadi, membudayakan PSN dan 3M+, kemudian membentuk Satu Rumah Satu Jumantik. Nah, mengamati itu bukan hanya rumah, tapi ada juga yang mengawasi tempat-tempat umum seperti sekolah, terminal, kemudian masjid, ya. Jadi karena kalau itu tidak diamati, hanya rumah yang diamati, wadah-wadah yang bisa menjadi nyamuk Aedes aegypti itu bertelur bisa di tempat-tempat umum tersebut. Betul sekali ya. Nah, jadi itu, jangan lengah dengan tempat tinggal saja, tapi tempat umum juga harus dilihat ya Pak ya. Jadi setelah diamati, kalau memang ada jentik ya dibasmi. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Rozi nih. Untuk kesadaran masyarakat sendiri Pak mengenai pembasmian dari nyamuk Aedes aegypti ini sendiri. Tadi kan udah dibilangin sama Pak Ruslian bahwa ada 3M yang dilakukan dan kemarin juga terjadi kasus yang sama, yaitu kasus DBD di lingkungannya RT-nya Bapak tentunya. Nah, kesadaran masyarakat sendiri kemarin pada saat dihimbau untuk melakukan gotong royong kebersihan dan lain sebagainya, melakukan 3M dan lain sebagainya, apakah mereka sangat antusiasme atau seperti apa Pak? Ya, kalau untuk
kasus kemarin yang dihimbau untuk melakukan untuk gotong royong, itu mereka sangat mendukung, mau untuk membersih-bersih, mau untuk gotong royong sesuai dengan arahan tentunya, arahan. Terus kemudian dari pihak puskesmas juga itu tetap dibagikan bubuk abate-nya. Oke, baik. Tetap dibagikan. Tiap rumah dibagikan bubuk rumah abate. dibagikan. Oke, dan dilaksanakan untuk penyebaran bubuk abatenya sendiri? Ya, tetap dilaksanakan, dibagikan, tetap dilakukan penaburan. Oke, selaku masyarakat tahu cara menaburkan dari bubuk abate sendiri, Bapak? Kalau untuk dari masyarakat, mereka tahu, mereka tahu cara menaburkannya, mereka tahu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan Pak Ruslan dan juga Bapak Rosi. Tentunya pemirsa di rumah kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.